memiskinkan dan merubah atau memperkuat upaya pihak tertentu dengan kata-kata proyek strategi nasional. Itu kan akal-akal bulus pemerintah proyek strategi nasional, sama halnya Rempang, sama halnya di Pasaman yang mau dibebaskan tanah orang itu sesuai dengan, kalau tidak salah 30 hektar. Tanya Andre Rosiade, Komisi 6, anggota DPR dari fraksi Gerindra yang heboh juga di DPR. Saya katakan orang Sumatera Barat bertanya, jangan kalian mau kasih, kalian lawan itu tanah wilayah bapak moyangnya PSN, kalian mau dikendalikannya. Memang siapa? Memang ini kerajaan. Kerajaannya kalian ingat, sahiran bisa tumbang. Jokowi ini siapa? Anak siapa? Anak raja. Jangan kalian takut. Ini republik berdarah-darah untuk mendirikan kemerdekaan ini. Masa kalian mau diam di Pasaman ini? Begitu juga Rempang mau digusur, saya datang ke sana. Kami datang ke 28 September yang mau digusur, saya datang ke sana. Saya beritahu historis sejarah tanah Rempang dan Kepulauan Riau. Saya berikan kepada Kapolda, waktu Kapolda nggak ada, Wakapoldanya, kepada masyarakat. Ini untung kalian dapat mempertahankan tanah pulau-pulau ini berkat kecintaan kalian terhadap Republik Indonesia. Orang tidak tahu itu Rempang, Kepulauan Riau di bawah kerajaan Lingga dan Singkep. Hasilnya kepulauan yang paling terkaya. Jangan kalian mau bapak moyangnya, saya katakan ini tanah kalian. Di Republik ini ada sebelum merdeka tanah ini milik bangsa Indonesia. Itu hukum tanah negara. ATN, bukan hukum tata negara, hukum tanah nasional yang sudah dikuasai oleh rakyat Indonesia, itu menjadi milik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia atau sebelum itu juga milik orang Indonesia. Indonesia belum merdeka, sudah milik orang Indonesia. Walaupun belum merdeka, sudah merdeka, milik bangsa Indonesia namanya. Tanah yang dikuasai, yaitu tanah apa? Tanah wilayah. Tanah kiri di Jawa, wilayah di Sumatera. Tanah Grand Sultan, pemberian Sultan. Sama tanah Sultan, itu Sultan tanah raja. Jangan coba-coba. Belum berdiri Republik ini, raja sudah punya tanah. Keluarga raja, keturunan raja. Yang mengabdi kepada raja diberilah kredit, hibah. Itu milik mereka. Tanah negara yang dikuasai oleh Belanda pada tahun 1949 penyerahan kedaulatan tanggal 29 Desember tahun 1949 itu diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Yang dikuasai Belanda ini bukan dia beli kepada rakyat Indonesia, adalah dirampoknya. Gak ada jual beli, diurus di peta-petanya. Ujung panjang sampai mana tanah kota, itu tanah Belanda. Dikasih sedikit, lama-lama panjang, luas. Itu yang namanya waktu kecil-kecil saya dikatakan Belanda ini, kolonial ini, dan kasih hati minta jatuh. Lama-lama kita cekek di bumbunya. Itulah semangat perjuangan bangsa Indonesia. Saya ikut tahun 49, 48 membantu tentara pejuang Republik Indonesia ini mengembalikan Belanda itu kepada negerinya, sehingga akhirnya 49 lah kedaulatan itu diserahin. Terus saya, guru besar saya, Profesor
Sudiarsono, tidak ada tanah ini milik ABRI, tidak ada tanah ini milik polisi, tidak ada makanan milik Pemda. Itu milik rakyat Indonesia. Kalaupun ada itu bersertifikat, itu sertifikat hak AKN. Bagaimana itu, Prof? Oh, ada tanah milik TNI Angkatan Darat. Itu tidak benar. Itu salah. Itu mengentak rakyat. Tentara tidak mempunyai tanah milik tanah. Begitu juga polisi, begitu juga Pemda. Tidak ada. Perusahaan negara juga tidak memiliki. Itu tanah negara, itu adalah tanah rakyat. Jadi rakyat adalah pemilik utama dari tanah Republik ini. Indonesia. Ya, itu makanya untuk tanah nasional milik bangsa Indonesia. Sekarang sebaliknya yang terjadi jauh daripada falsafah, jauh daripada ketentuan. Kenapa? Karena pemimpin kita ini rezim berkiblatnya kepada orang Cina. Saya katakan, itulah kejadiannya. Siapa itu Abuan? Siapa itu pulau yang direklamasi? Ya untung Anies dari gubernur. Kalau enggak, telat habis rata itu dibuat di Jakarta Utara. Begitu juga di Bali. Karena mereka ini bangsa kita ini benar dibilang saudara kita yaitu Rocky. Banyak yang dan tolong. Dan saya mengatakan lagi, guru besar saya belajar tahun 66 sama Profesor Valarin Kirchhoff, guru antropologi, mengapa bangsa Indonesia ini lambat merdekanya. Kenapa? Bangsa Indonesia ini sudah berkhianat kepada Belanda. Itu jawabannya itu berkhianatnya kepada pihak lain, ya Pak? Pihak lain berkhianat kepada membocorkan kegiatan yang anti Belanda yang ingin berjuang karena Belanda ini sudah mendekat mengadu domba. Karena yang situasi sekarang yang terkait dengan PIK 2, siapa yang berkhianat? Ya siapa bukan rezim inilah bagaimana memberikan fasilitas kepada orang warga negara Indonesia turunan ini turunan. Dan dikatakan proyek itu dikatakan sebagai proyek strategi nasional. Iya. Nah itu si Bahlil yang apa kata Nusron Wahid anggota DPR, saya melihat saudara Bahlil kamu dapat duit 1 meter sekian dolar yang soal masalah rentang. Nusron langsung duduk di rapat, dia mendapat informasi. Inilah berapa orang PSN siapa punya kerja? PSN siapa? Erlangga Hartarto, ya kan? Ketuanya Erlangga Hartarto, kalau tidak salah saya. Iya, kita mesti cek juga ya. Jadi proyek yang mana ada rencana pembebasan disebut PSN. Dan sehingga untuk kepentingan bangsa dan negara. Seolah-olah strategis nasional. Tidak dijelaskan anggota dewan kita yang di sana. Apapun undang-undang pun juga dibuat atau diubah, direvisi secepat mungkin. Ya, saya ini mantan anggota DPRD DKI. Saya tahu kali lah kelakon eksekutif. Khusus DKI dulu untuk merubah undang-undang, merevisi undang-undang ini. Itu ada uangnya, istilahnya angkanya berapa? Ada nggak duitnya ini? Kepentingan siapa? Terjadilah pengambilan PDAM DKI oleh dua swasta yaitu Palija dengan TEN. Apa singkatan Palija dengan TEN? Perancis pencuri. Perancis dan Inggris pencuri air.
Itulah singkatnya. Saya melawan. Tapi saya nggak bisa sendiri. Selebihnya semua sudah diberikan. Ya. 25 tahun kontrak, sekarang sudah kembali kepada DKI. Pemda selama 25 tahun. Sekarang kita kembali ke kedua ya Pak ya? Ya. Nah, jadi artinya ini kan usaha kita ya untuk memberitahukan kepada masyarakat inilah bentuk penjajahan terhadap bangsa sendiri. Itu yang disebut ya, itu yang harus kita lawan yang melalui upaya ini. Artinya kita berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa itu terjadi di sini dan di Papua dan sudah terjadi di Rempang, sudah terjadi juga di Sumatera Barat, ya. Ya. Di Pasaman sudah terjadi. Jadi ini adalah upaya kami untuk terus tidak lelah melawan kezaliman yang sudah yang hampir setiap hari kita mendapat kabar kezaliman ini, sementara melawan, artinya sampai setiap hari kita mendapat kabar baru mengenai kezaliman rezim ini terhadap bangsa sendiri. Itulah yang disebut, ingat saya bukan berpidato, bakal terjadi eksploitasi dalam makhluk manusia, bangsa lain, nation per nation, bahasa Prancis, bangsa sama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, pengisahan bangsa Indonesia. Itu yang dikhawatirkan, kita akhirnya melawan bangsa kita sendiri. Itu yang paling, melawan bangsa asing, kita tahu kulitnya sudah putih, bangsa kita ada menyerupai kita, ada yang kulit kuning. Dan ini yang dikatakan Ramalan Jayaboyo, bahaya kuning. Siapa bahaya kuning? Tahunya itu Ramalan Jayaboyo, terjadi bahaya kuning. Apa ini mau diserahin? Sedangkan Raja Kublai Khan aja datang ke Singosari, Kartanegara, berapa kuatnya Raja Kublai Khan supaya Singosari harus memberikan upeti terhadap Cina Kublai Khan. Dia potong leher, dia potong kuping, tinggi kok. Begitulah orang Jawa Timur mempertahankan. Sekarang kita sudah merdeka dan berdaulat, kok mau? Tentu kita kaji, apa sebabnya kok mau? Ya, karena ulus. Itulah kata orang Batak, hepeng. Apa kata ada Malik? Hepeng nama ngantuk negara. Nang ada hepeng mari bakso. Itu hepeng. Kenapa? Orang mau hidup, mau makan, mau bayar sekolah, mau bayar biaya sekolah anaknya supaya anaknya pintar. Tetapi sekolah itu disuruh biayanya tinggi. Itu kewajiban negara. Gratis. Saya SR dulu gratis, SMP dulu gratis, nggak bayar. Udah masuk. Sekarang auzubillah misalnya. Sekarang kembali ke P2, warga itu sudah harus digusur. Apakah mata penyuluran mata pencaharian yang masih bertahan di situ kebanjiran pula? Kenapa? Ekonomi kita ini bukan meroket, Jokowi bilang meroket. Tipu. Ya, meroket. Akhirnya mungkin ke bawah. Itulah inflasinya berapa. Itulah siani. Bendaharawan yang istilah mengabdi, apa kata presiden, dia ikutin. Begitu juga apa kata SBY, itu diikuti. Hancur negara ini kalau siani juga jadi menteri keuangan yang dibangga-banggakan sebagai menteri yang hebat. Jadi intinya sebetulnya sekarang yang terjadi adalah penjajahan oleh bangsa sendiri. Iya, eksploitasi dan lompat-lompat. Maka kita tetap terus akan terus menemukan veritas, probitas, justisia melawan rezim ini dan memberikan edukasi kepada masyarakat seperti
melalui upaya ini? Ya, mudah-mudahan masyarakat itu sadar. Kalau saya umur saya sampai 79, begini, hai mahasiswa, hai pemuda, karena juga kesatuan aksi tidak ada. Kalau zaman saya dulu, kesatuan aksi BK, kesatuan aksi sarjana, ekspert kita semuanya, kesatuan aksi segala macam, tani, nelayan. Yang presiden seumur hidupnya tumbang kita buat, yang ingin mempertahankan PKI, yang mau tidak membubarkan. Selesai kita buat dulu. Kok ini susah benar? Gak ada susahnya. Asal mau. Artinya bukan susah benar, Pak. Ini mungkin untuk menunggu momentum dan kita menanti strategi para tokoh-tokoh untuk ini Bu, kelapa kalau sudah condong, dan kelapa kalau sudah condong, kurang-kurang udah bisa naik. Ya. Kelapa kita ini udah condong. Lihat, Ketua Mahkamah Konstitusi udah dipecat, iparnya Jokowi. Ketua KPU sudah dipecat, KPK sudah dipecat. Di lembaga-lembaga tinggi, siapa lagi? Sebentar lagi Jokowi dipecat juga. Ya Bang, kelihatannya. Ini 3 udah ada. Ini kelapa condong. Amin. Ya, kalau menurut penilaian saya. Amin. Mudah-mudahan demikian ya Bang ya. Iya, kita doain aja. Amin. Ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Kita bisa akhiri pertemuan ini. Terima kasih banyak.